Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum DPP PJI, Saudara Hartanto Buhori, Sekjen DPP PJI, Saudara Pamuji Prasetyo, para pengurus dan anggota PJI, para wartawan peserta UKW PJI yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan terima kasih atas undangan kepada saya untuk memberikan arahan dalam peringatan ke-23 tahun usia Persatuan Jurnalis Indonesia, sekaligus membuka uji kompetensi wartawan ke-7 yang digelar PJI. Saya mohon maaf tidak bisa hadir di tengah saudara sekalian, karena hari ini saya sudah terjadwal harus berada di Bandung, Jawa Barat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, Undang-Undang ITE sejatinya dibuat untuk mencegah kejahatan cyber dan kejahatan lainnya yang menggunakan medium elektronik. Itulah mengapa ada kata transaksi di dalam judul dari undang-undang tersebut. Selain itu, kejahatan yang paling umum terjadi dengan medium saluran elektronik adalah penyebaran berita atau informasi bohong yang dampaknya bisa menimbulkan keresahan publik atau gejolak sosial di masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya, undang-undang tersebut dirasa terlalu karet atau mirip dengan pasal-pasal Hadzaeartikelen, produk penjajah Belanda saat itu yang digunakan untuk menjerat para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan usul perubahan atau revisi atas undang-undang tersebut, dan naskah perubahan tersebut sudah masuk dalam agenda prolegnas di Senayan. Sebenarnya, pers atau lembaga penyiaran elektronik terkait konten tulisan maupun siaran memiliki payung undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Pokok Pers dan Undang-Undang Penyiaran, sehingga di luar dari domain Undang-Undang ITE, kecuali jika badan usaha pers tersebut melakukan penipuan melalui medium transaksi elektronik atau sejenisnya. Sedangkan menyangkut konten, Undang-Undang ITE tidak bisa menyentuh domain produk jurnalistik pers atau lembaga penyiaran, apalagi Dewan Pers telah membuka diri sebagai mediator dalam beberapa sengketa terkait pemberitaan. Namun tentu insan pers harus meningkatkan kompetensi untuk dapat menyajikan informasi yang both side, yang berimbang, yang lahir dari mekanisme check and recheck. Sebab terus terang, masih ada beberapa produk pers yang dikerjakan dengan minim kompetensi, bahkan justru mereproduksi konten atau informasi yang di media sosial yang diproduksi oleh masyarakat umum atau non-jurnalis. Ini tentu menjadi kewajiban setiap organisasi profesi untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Salah satunya tentu melalui uji kompetensi wartawan dengan strata yang berjenjang, mulai dari muda, madya, dan utama. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, selain kompetensi individu jurnalis, perusahaan pers atau lembaga penyiaran juga harus melakukan adaptasi dan inovasi terkait perubahan pola kerja dan perubahan pola konsumen di tengah percepatan teknologi digital. Radio harus berubah sejak ada podcast, televisi juga harus berubah setelah ada streaming dan channel YouTube, serta platform sejenis. Pola dunia periklanan juga berubah setelah ada big data yang mampu mengolah algoritma hidup kita. Ini tidak bisa dihadapi dengan biasa-biasa saja, karena siapa yang tidak berubah, dia akan ditinggal oleh perubahan global yang tidak bisa kita bendung ini. Bukan tidak mungkin pekerjaan manusia di industri media juga digantikan oleh automasi, seperti yang sudah mulai terjadi di proses pracetak dan cetak media pasca printing. Dulu mungkin masih ada petugas pracetak, sekarang sudah tidak perlu,
Bahkan sejak dari meja redaksi, editor sudah menggunakan ratusan template yang tersedia, sehingga seorang editor bisa langsung menyusun tulisan di template layout. Sekali lagi, perubahan ini harus diperhatikan dengan jeli oleh semua perusahaan pers maupun lembaga penyiaran. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat atas peringatan Hari Lahir Persatuan Jurnalis Indonesia yang ke-23, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, uji kompetensi wartawan ke-7 yang diselenggarakan PJI saya nyatakan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.